Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Jadi, kekuatan asam basa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sifat asam pelarut, suhu, dan struktur molekulnya. Kekuatan dua senyawa asam dapat dibandingkan jika larutan tersebut menggunakan pelarut yang sama, memiliki suhu dan konsentrasi yang sama. Pada bagian ini kita akan belajar tentang pengaruh struktur molekul asam terhadap pengaruhnya terkait kekuatan asam sama basa. Nah, berdasarkan strukturnya, kekuatan asam dapat ditentukan dari kemudahan untuk terionisasi. Misalkan di sini ada reaksi ionisasi asam Ha. Ha terion menjadi H+ dan amin. Kemudian, faktor pertama yang mempengaruhi kemudahan ionisasi pada asam Ha itu adalah kekuatan ikatan Ha. Makin kuat ikatan Ha, makin sulit molekul terurai, sehingga kekuatan asamnya semakin lemah. Faktor kedua yang mempengaruhi kemudahan ionisasi pada asam Ha itu adalah polaritas dari ikatan Ha. Oke, jadi mungkin kita tulis dulu biar cukup gampang. Jadi, kemudahan ionisasi. Yang pertama tadi ada kekuatan ikatan. Kalau makin kuat, maka kekuatan asam makin lemah. Kemudian yang kedua yaitu tentang polaritasnya ya, polaritas ikatan. Jadi polaritas bergantung pada perbedaan keelektronegatifan antara atom H dan A. Polaritas ikatan itu bergantung dari perbedaan keelektronegatifan. Kemudian, makin besar perbedaan keelektronegatifan, makin polar ikatannya, jadi makin mudah terurai menjadi ion. Jadi, makin polar ikatannya, makin kuat sifat asamnya. Oke, kita identifikasi dulu. Jadi, semakin besar perbedaan dari keelektronegatifan, maka dia akan makin polar, mudah terurai, dan kuat asamnya. Jadi makin kuat ya. Kemudian pada asam halida, HX, faktor yang paling berpengaruh terhadap kekuatan asamnya itu adalah kekuatan ikatan. Karena kekuatan ikatan ada beberapa unsur dari F, Cl, Br, sama I. Itu kan masuknya ke dalam halida ya. Jadi kekuatan ikatan HF itu lebih besar daripada HCl, lebih besar daripada HBr, lebih besar daripada HI. Jadi HI itu paling rendah. Maka kekuatan asam halidanya itu yang lebih besar adalah yang HI. Jadi kebalikannya ya. Jadi karena dia HI itu makin lemah, jadi kekuatan asamnya makin besar. Oke. Kita coba tuliskan. Jadi untuk asam halida atau HX, kekuatan ikatan HF, HCl, HBr, HI. Jadi yang HF itu makin kuat ikatannya.
Nah, berdasarkan kekuatan ikatan, kita kan tahu HF itu yang paling kuat. Tapi itu berbanding terbalik dengan kekuatan asamnya. Jadi, kekuatan asamnya justru sebaliknya. HF, HCl, HBr, sama HI. Jadi, HI itu kuat nilai asamnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, pada asam okso, yaitu asam yang mengandung oksigen, kekuatan asamnya ditentukan oleh keelektronegatifan dan jumlah atom oksigen yang terikat pada atom pusat. Oke, kita gambarkan dulu pada asam okso. Asam okso yang mengandung oksigen itu bergantung dari keelektronegatifan dan jumlah atom oksigen pada atom pusat. Oke, kita perhatikan di sini ada HNO, H3PO, 4, H2SO3, H2SO4. Kita coba perhatikan struktur H2SO3 dan H2SO4. Makin banyak atom oksigen yang terikat pada atom pusat, maka makin kovalen ikatan antara atom pusat dengan O dan makin polar OH-nya. Akibatnya, H+ makin mudah lepas dan asam tersebut semakin kuat. Jadi, kalau kita perhatikan, H2SO4 itu lebih kuat daripada H2SO3. Jadi, yang pusat kan yang S, dia mengikat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kalau yang ini S, O-nya hanya 3, berarti banyakan H2SO4. Jadi, makin polar. Makanya, dia lebih kuat daripada H2SO3. Kita tambahkan di sini, makin banyak O, maka makin kuat asamnya. Kemudian, kita coba perhatikan struktur H2SO4 dengan H3PO4. H2SO4 dan H3PO4. Jika jumlah atom yang diikat atom pusat itu sama, ini kan sama nih, 1, 2, 3, 4, sama-sama 4 ya, 1, 2, 3, 4, maka penentu kekuatan asamnya itu barulah nilai keelektronegatifan dari atom pusat. Nah, atom pusatnya kan P sama S. Karena S itu lebih besar daripada P, maka H2SO4 itu lebih polar daripada H3PO4. Jadi, kekuatan asam H2SO4 itu lebih kuat daripada H3PO4. Jadi, kita bisa tambahkan keelektronegatifan dari atom pusat. Kalau keelektronegatifan lebih besar, maka asamnya juga besar.